warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baik, berjumpa kembali dengan saya Bu Ayu Puspita Indasari pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai manfaat media dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja yang di dalam teori ini? Kita simak saja video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi manfaat media dalam proses pembelajaran. Yuk, kita simak. Media pembelajaran. Menurut definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat atau sarana, sedangkan pembelajaran adalah proses atau perbuatan yang menjadikan belajar. Jadi, media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi menurut salah satu ahli, media pembelajaran adalah alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang ingin disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan menurut Suraya di tahun 2012. Jadi proses belajar sesungguhnya adalah komunikasi yang dilakukan pengajar untuk menyampaikan pesan kepada muridnya. Pesan tersebut dapat berupa informasi yang mudah dipahami ataupun informasi yang abstrak sehingga sulit dipahami. Nah, disinilah peran media yang menjadi solusi dari penyampaian pesan abstrak tersebut. Dengan bantuan media, murid lebih mampu memahami materi yang abstrak atau materi yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Terdapat beberapa manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu menarik perhatian anak. Penggunaan media belajar dapat menarik perhatian anak dengan warna atau bentuk yang disajikan. Diharapkan mampu menjadi pengantar rasa keingintahuan murid terhadap materi yang disajikan. Yang kedua ialah mengatasi keterbatasan informasi. Media dapat mengatasi keterbatasan. Maksud dari mengatasi ini adalah ketika suatu materi tidak dapat dibayangkan atau sulit untuk menemukan contoh nyatanya, media dapat dimanfaatkan sebagai perantara informasi. Yang ketiga ialah membuat pembelajaran interaktif. Penggunaan media mampu membuat pembelajaran lebih interaktif. Memanfaatkan media akan mendukung terjadinya komunikasi dua arah secara aktif antara pengajar dan murid. Contoh penggunaan media dalam proses pembelajaran adalah penggunaan desain PowerPoint yang kreatif saat presentasi seperti yang sedang saya gunakan saat ini. Hal ini sangat membantu agar partisipan tidak bosan saat melihat materi yang dipaparkan yang berada di dalam layar ini. Nah, jadi ada beberapa contoh mengenai media pembelajaran, yaitu salah satunya adalah seorang guru sejarah bernama Zhou dari Cina menggambarkan peta secara akurat untuk menjelaskan kepada muridnya mengenai materi geografis yang dia gambarkan di papan tulis. Dan selanjutnya penggunaan media elektronik seperti komputer ataupun smartphone sebagai alat bantu untuk melakukan kegiatan ujian tingkat SMA. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai manfaat media dalam proses pembelajaran. Saya harap kalian semua dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.